Baby, take my hand. I want you to be my husband. Kiss you, my Iron Man. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Inggris kita. Masih pada konsep yang sama, yaitu pembelajaran daring. Mudah-mudahan kita semua hari ini sehat. Dan mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir biar kita bisa pembelajaran tatap muka seperti biasa. Oke, langsung saja Bapak mulai ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak mau tanya dulu, kira-kira masih ada yang ingat tak untuk materi kita pertemuan selanjutnya tentang how to state things? Bagaimana menyatakan benda? Fitri? Ya, betul Fitri ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Berarti, ya, sebenarnya sudah ada. Tapi menyatakan benda itu ya seperti yang diungkapkan Fitri itulah. Berarti, alhamdulillah salah satu di antara teman kalian masih ada yang ingat dengan materi kita minggu lalu. Oke, untuk materi itu kita akan realisasikan pada kesempatan berikutnya. Pada hari ini kita fokus saja dulu kepada materi kita, yaitu materi tentang lanjutan how to state things. Apa itu materinya? Materinya adalah how to state public place. Artinya adalah bagaimana caranya menanyakan, memberikan, meminta informasi terkait nama dan jumlah tempat-tempat umum di sekeliling kita. Nah, itu materi kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini kalian harus bisa to state public place. Setelah teks itu dibuat, kalian harus bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dalam konteks komunikasi verbal antara sesama kalian dalam kelompok kalian masing-masing. Nah, siap untuk belajar ya? Kalau siap, coba lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya. Oke, siap. Oke, mantap ya. Nah, Bapak lanjutkan. Nah, pada pagi hari ini, Bapak akan menggunakan penjelasan melalui media video pembelajaran. Silahkan kalian simak penjelasan Bapak melalui video pembelajaran yang akan Bapak share screen-kan. Oke, Bapak mulai ya. Nah, untuk how to state public place, kita akan disajikan sebuah teks percakapan. Nah, dari teks percakapan itu, kita harus menentukan yang pertama, struktur teksnya, yang kedua, fungsi sosialnya, dan yang ketiga, terakhir, unsur kebahasaannya. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk unsur kebahasaan yang akan kita bahas, yaitu meliputi demonstrative pronoun, yaitu bagaimana cara menggunakan that, this, dan those. Nah, langsung saja ya, langsung kita mulai. Pembahasan yang pertama tentang struktur teks. Pada materi how to state public place, kita akan disajikan struktur teks yang sama seperti pada materi how to state things, yaitu meliputi dua struktur teks. Yang pertama, starting atau memulai percakapan. Kemudian yang kedua, responding atau menanggapi percakapan yang sudah dimulai. Contohnya bisa kalian lihat pada grafik di atas. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang fungsi sosial dari teks percakapan how to state public place. Fungsi sosial dari teks percakapan ini yaitu memberikan informasi kepada orang lain terkait nama-nama tempat umum di sekeliling kita. Nah, itu fungsi sosialnya. Kemudian unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan dari teks percakapan how to state public place sesuai yang saya sampaikan tadi. Pada video kali ini kita hanya akan berfokus pada how to use demonstrative pronoun, yaitu bagaimana caranya kita menggunakan that, this, those, dan this. Berdasarkan video itu, kira-kira apa yang dimaksud dengan struktur teks, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan dari sebuah teks percakapan yang melibatkan tindak tutur meminta dan memberi informasi terkait nama dan jumlah tempat umum, atau bahasa Inggrisnya how to state public place. Nah, itu materi pokok kita pada pertemuan kali ini. Nah, untuk selanjutnya
kegiatan kalian akan saya alihkan ke forum Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu kalian harus mendiskusikan apa yang sudah kalian saksikan dari video itu. Nah, sebagai bahan belajar utama, karena videonya ditampilkan singkat, saya akan kirim naskah atau skrip dari videonya itu dalam bentuk PowerPoint. Nah, dari PowerPoint itu kalian analisis isinya, materinya tentang apa, dan kalian tentukan yang menjadi PR dan tugas kalian untuk dikerjakan di dalam kelompok kalian berdasarkan LKPD yang akan saya kirim. Ini aplikasi Google Classroom-nya sudah terbuka. Saya sudah siapkan materinya, saya jadwalkan untuk hari ini. Nah, oke, di sini siswa-siswa sudah mulai berdiskusi di LKPD yang saya kirimkan. Bukan kalau mereka sudah mulai terlibat aktif dalam mengerjakan LKPD ini. Nah, di sini saya sudah buat postingan, memberikan pengumuman kepada anak-anak bahwa mereka di Zoom meeting untuk melakukan kegiatan sinkronus untuk menampilkan hasil karya mereka dan melakukan kegiatan penyimpulan dari pembelajaran. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih bertemu kembali di meeting kita setelah tadi kita keluar untuk melakukan diskusi di forum Google Classroom. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan sinkronus untuk memastikan hasil karya kalian dikerjakan dengan baik dan benar, dan untuk mengetahui sejauh mana kalian mampu memahami materi yang telah Bapak sampaikan melalui video dan PowerPoint serta LKPD yang telah Bapak kirimkan tadi. Nah, untuk pertama atau kelompok yang pertama, silahkan kepada Fitri Handayani untuk menyampaikan hasil karyanya. Dari hasil presentasi kami yaitu May I ask you Lanjutkan, Fit, lanjutkan. of course I had the building next to school. Next to school I have school. Sudah, Fit? Sudah, oke. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Fitri. Sekarang lanjut ke kelompok berikutnya. Dela, silahkan sampaikan. Good building next to the stadium. Ya, terus apa? It is airport next to bus station. Oke, terima kasih. Oke, dari presentasi itu kita coba simpulkan butir-butir yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Saya coba tanya dulu, Fitri, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Kasih kesimpulan sederhana tentang apa yang sudah kalian pelajari pada kesempatan kali ini, Fitri, coba. Kebahasaan Oke, sudah Fit ya. Nah, untuk hari ini saya kasih kesimpulan sederhana yang sudah kita pelajari, yaitu berkenaan tentang how to state public place, bagaimana menyatakan nama dan jumlah tempat-tempat umum di sekeliling kita. Nah, materinya berkaitan dengan struktur kebahasaan, struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial. Nah, untuk struktur teks dari teks percakapan ini ada dua, yaitu memulai dan merespon. Kemudian untuk unsur kebahasaan yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang penggunaan demonstratif pronoun that, this, those, and this. Tadi sudah dijelaskan, materinya juga sudah saya kirimkan dan kalian saya harapkan bisa menyimpulkan. Kemudian terakhir sosialnya yaitu untuk memberikan informasi kepada orang lain terkait nama dan jumlah tempat-tempat umum. Baiklah, sebelum saya akhiri, ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah.